Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faraswardi dengan NIM 67042020773 dari kelas MP4404. Sini saya akan menganalisis studi kasus Unicorn Hotel untuk mata kuliah Manajemen Human Capital. Hotel Unicorn adalah hotel bintang 3 yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Hotel Unicorn memiliki 400 kamar yang terdiri dari kamar standar, deluxe, dan suite. Okupansi hotel tersebut cukup tinggi, rata-rata sekitar 70% setiap harinya. Bahkan untuk waktu-waktu tertentu, okupansi hotel tersebut mencapai 100%. Sedangkan keuntungan bersih hotel tersebut rata-rata mencapai 500 juta setiap bulannya. Nah, isu dari permasalahan hotel Unicorn adalah fasilitas untuk karyawannya yang sangat buruk. Di hotel tersebut, karyawan benar-benar dibuat frustasi oleh gaji yang kecil, makanan yang kurang layak untuk dimakan, serta perencanaan karir yang tidak jelas lantaran direksi juga pemiliknya yaitu seringkali menurunkan jabatan seseorang. Nah, itu adalah isu permasalahan yang kedua, yaitu seringkali menurunkan jabatan seseorang atau bahkan mengeluarkan seseorang hanya karena alasan pribadi. Seseorang yang menjabat sebagai seorang asisten manajer bisa jadi langsung diturunkan menjadi seorang staff housekeeping lantaran berbuat kesalahan pada direksi hotel tersebut. Namun di sisi lain, seorang staff biasa pun dapat langsung menjelit menjadi seseorang manajer hanya dalam minggu apabila dekat dengan direksi. Sementara itu, isu permasalahan ketiga, yaitu HRM tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, HRM di sini itu Human Resource Development Manager yang semestinya menjadi orang yang paling berwenang dalam mengelola sumber daya manusia di hotel, itu justru menjadi macan opong yang tidak berbuat apa-apa. Karena seluruh kebijakan di hotel tersebut diintervensi oleh direksi yang juga pemilik hotel tersebut, termasuk kebijakan HRM. Hotel Unicorn, kebijakan HRM sangatlah parah. Di sana mayoritas karyawan masih berstatus daily work atau dibayar setiap kedatangan serta sudah menjadi rahasia umum. Kalau di hotel tersebut sangat dihindari untuk mengangkat karyawan tetap. Paling bagus setelah 2 kali masa kontrak, karyawan tersebut dengan cara apapun berusaha untuk dikeluarkan, entah dipindah ke bagian yang dia tidak suka atau dicari-cari kesalahan. Lalu isu permasalahan yang selanjutnya adalah paradigma direksi yang menggunakan take it or leave it. Apabila tidak puas dengan kondisi tersebut, Anda dapat mengundurkan diri kapan saja. Dan tentu saja tanpa pesangon, karena Anda mengundurkan diri, bukan saya pecat. Begitu pernyataan direksi yang sering dilontarkan setiap ada karyawan yang merasa tidak puas dengan kondisi kerja di hotel tersebut. Hal ini membuat karyawan yang mayoritas berasal dari desa menjadi cuit nyalinya. Akhirnya di antara karyawan tersebut ada golongan yang pasrah dengan keadaan tersebut dan bekerja ala kadarnya saja. Ada golongan yang memilih mencari pekerjaan paruh waktu ataupun bisnis sambilan seperti membuka warung. Ada golongan ekstrim yang seringkali memiliki bersikap keras, sedangkan golongan yang memiliki motivasi dan integritas yang tinggi tidak pernah bertahan lama karena frustasi dan memilih mengundurkan diri. Namun hal itu tidak membuat direksi berubah. Justru menurutnya ketika sistem sudah kokoh, maka tidak masalah siapa saja yang kendali karyawan dari level manapun boleh saja keluar masuk. Namun sistem tetap berjalan. Nah, analisis yang saya dapat adalah soal kasus ini ketidakberanian para karyawan untuk melakukan pemberontakan secara halus dan pandangan yang salah dari direktur akan membuat kondisi dari hotel tersebut menjadi tidak kondusif. Jika dilihat dari kasus di atas, masuk ke dalam kategori kasus MSDM, yaitu masalah organisasi. Kebijakan yang dilakukan oleh direktur yang menurut saya sangat idealis dan sangat menekankan pada hubungan pribadi, banyak merugikan orang-orang di sekitarnya termasuk para karyawan. Keidealismenya yang terus mempertahankan pandangannya yaitu take it or leave it sangat membuat para karyawan tertekan. Oleh karena itu banyak dari mereka yang memilih keluar mencari pekerjaan sampingan atau terus bekerja karena terpaksa. Dan itu direktur juga sangat menekankan pada hubungan pribadinya terhadap karyawannya.
Nah, solusi yang saya dapat adalah hal yang harus dilakukan menurut saya, yaitu dengan jalur musyawarah, di mana mempertemukan karyawan yang tidak menyukai pandangan direktur untuk mendapatkan jalan tengah yang sama menguntungkan kedua pihak. Hal ini harus dilakukan karena bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan hotel unicorn itu sendiri. Lalu untuk solusi lainnya yaitu mengatasi orang bermasalah tipe high self system atau yang disebut juga lebih menghargai dirinya atau melihat dirinya sebagai sesuatu yang bernilai dan dapat mengenali kesalahan-kesalahannya, tapi tetap menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya. Nah, di sini eh, mesti pula diajak bicara dari hati ke hati. Tipe ini cenderung memiliki harga diri yang tinggi. Jangan sekali-sekali merendahkan egonya dengan mengatakan bahwa dia tak bisa bekerja sendiri. Berilah kesan bahwa ia sangat dibutuhkan rekan-rekannya agar bisa mencapai hasil maksimal. Lalu yang selanjutnya adalah berikan solusi, bukan sekadar kritik. Orang cenderung defensif terhadap kritik, tapi lebih terbuka bila diajak duduk bersama membicarakan masalah dan bagaimana solusinya. Bawahan merasa dimanfaatkan jika tidak dilibatkan dalam penyelesaian masalahnya. Orang cenderung destruktif ketimbang kooperatif jika sekedar dikritik. Sekian dari saya. Bila ada yang salah, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.